Anda tidak bisa berbuat baik kecuali dengan menggunakan akal Anda. Sehingga Nabi juga pernah ditanya bahwa siapa orang yang terbaik di antara manusia. Disebutkan pula bahwa yang paling baik di antara kalian itu adalah yang paling berakal, yang berilmu. Karena Anda tidak bisa memberi manfaat kepada manusia kecuali dengan ilmu. Sebaik apapun niat seseorang ketika dia ingin melakukan kebaikan, tapi tidak didasari oleh ilmu, dia akan melakukan kerusakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Hakim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wala takunu kalladina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat dijadikannya kita sebagai sebaik-baik umat yang dikeluarkan di antara sekalian manusia, yaitu menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Allah kita memuja, kita memohon ampun, meminta perlindungan, pertolongan dari segala keburukan diri dan amal-amal kita. Allah mengingatkan kita, may yahdihillah fala yudillah may yahdillah fala. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah fala yudlil, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang dibiarkannya sesat, maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad, dan juga atas keluarganya, sahabatnya, dan sekalian para pengikutnya yang mengikutinya dengan ihsan hingga akhir zaman. Para hadirin, saya berwasiat kepada diri saya dan kepada para hadirin sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena sesungguhnya hanya orang yang bertakwa sajalah yang akan meraih kejayaan, kemenangan, kesuksesan. Dalam surat Al-Hasyr Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esoknya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullah, jangan kalian seperti mereka orang-orang yang melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum, kami buat mereka lupa diri. Ulaika humul fasikun, itulah mereka orang-orang yang fasik. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita sudah memasuki bulan
Rabiul Awal, bulan Maulid. Ada baiknya kita membahas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ayat yang paling sering dibacakan di dalam setiap kita memperingati Maulid adalah ayat di mana Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim." Ayat ini mengandung makna yang sangat dalam, mengandung banyak rahasia dan juga kekuatan spiritual di dalam bacaan ini, sehingga banyak guru-guru kita yang mulia, para wali Allah, menganjurkan kita membaca ayat ini dan membiasakan membaca ayat ini. Ayat ini menegaskan kepada kita tentang Rasulullah. Telah datang kepada kalian seorang Rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Min anfusikum, dari diri kalian. Ada yang membaca min anfasikum, dari yang seterbaik di antara kalian. Azizun alaihi ma'anitum, terasa berat olehnya penderitaan kalian. Harisun alaikum, dan sangat ingin menyelamatkan kalian. Bil mu'minina raufur rahim, adapun terhadap mereka yang beriman, beliau adalah sangat pemaaf dan penyayang. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah, dan kepada mereka yang berpaling, Rasulullah menyampaikan cukuplah Allah sebagai saksi. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menegaskan bagaimana Rasulullah telah meraih suatu kedudukan spiritual yang luar biasa, di mana beliau telah merasakan bahwa manusia ini adalah satu kesatuan, sehingga beliau lebih merasakan penderitaan kita daripada diri kita sendiri. Mungkin sebagai contoh seperti seorang dokter spesialis yang ahli, atau seorang sinse yang hanya dengan memegang jari seseorang dia bisa mengetahui berbagai penyakit yang ada pada diri orang itu. Seorang dokter dengan melihat gejala dari seorang pasien, dia bisa tahu berbagai penyakit yang ada pada orang itu, dan dia lebih tahu daripada pasien itu. Kalau Rasulullah lebih daripada itu, beliau mengetahui penderitaan kita bukan hanya fisik yang sementara, tapi penderitaan yang sifatnya abadi, penderitaan spiritual, penderitaan rohani yang tidak hanya menyiksa kita di dunia, tapi akan berkelanjutan sampai di akhirat kelak. Penderitaan seperti ini jauh lebih berat dari sekedar sakit secara fisik. Dan Rasulullah merasakan penderitaan itu lebih dari kita, sehingga Rasulullah disebutkan di dalam Al-Quran, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yu'minu. Hampir saja kamu itu menyiksa dirimu sedemikian rupa sehingga hampir saja kau bunuh dirimu karena kesedihanmu atas umat ini, yang mana mereka berada di dalam bencana tapi mereka tidak merasakan. Mereka sedang berada di pinggir jurang neraka tapi mereka tidak sadar. Rasulullah merasakan ini sebagai suatu penderitaan yang luar biasa, sehingga Allah pun menegur Nabi untuk jangan terlalu terbebani oleh masalah ini. Rasulullah mencintai manusia, bukan hanya orang beriman, tapi mencintai kita semua manusia ini, bahkan seluruh wujud ini, sehingga Rasulullah digambarkan sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
kami tidak mengutusmu kecuali sebagai perwujudan daripada rahmat kasih sayang Allah atas seluruh alam. Bahwa Rasulullah dipilih oleh Allah menjadi nabi bukan karena banyaknya ibadah, bukan karena banyaknya sholat, puasa, zakat. Pada masa Nabi dipilih belum ada kewajiban itu. Perintah puasa itu nanti di Madinah setelah hijrah. Perintah sholat pun itu di ujung perjalanan beliau di Mekah sebelum hijrah. Kewajiban-kewajiban yang kita sebut ritual ini belum diberlakukan sebagai suatu kewajiban, belum diturunkan sebagai suatu perintah kewajiban. Tetapi apa yang menjadikan Rasulullah itu dimuliakan Allah, diangkat derajatnya, itu adalah karena ketulusan kasih sayangnya kepada manusia. Inilah esensi daripada agama ini, bahwa seharusnya ibadah kita itu adalah dalam rangka untuk mewujudkan cinta kasih di hati kita kepada sesama. Tapi Rasulullah sebelum menjadi nabi, beliau telah menunjukkan kasih sayang, kepedulian yang luar biasa kepada umat. Sehingga di dalam suatu riwayat Nabi pernah ditanya, apa yang menjadikan seseorang dipilih oleh Allah itu menjadi kekasih? Rasulullah mengatakan Allah memilih seseorang itu menjadi kekasihnya karena ketulusan cinta kasihnya kepada sesama manusia. Oleh karena itu kita juga mengetahui dengan baik hadis yang terkenal, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik di antara kalian ini, di antara manusia, adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi sesama manusia. Bahwa ukuran kemuliaan kita, kebajikan, kebaikan kita di hadapan Allah ini adalah sejauh mana kita memberi manfaat. Dasar dari pemberian manfaat ini adalah cinta kasih. Anda memiliki kasih sayang. Tapi selain daripada kasih sayang ini, Anda tidak bisa berbuat baik kecuali dengan menggunakan akal Anda. Sehingga Nabi juga pernah ditanya bahwa siapa orang yang terbaik di antara manusia. Disebutkan pula bahwa yang paling baik di antara kalian itu adalah yang paling berakal, yang berilmu. Karena Anda tidak bisa memberi manfaat kepada manusia kecuali dengan ilmu. Sebaik apapun niat seseorang ketika dia ingin melakukan kebaikan, tapi tidak didasari oleh ilmu, dia akan melakukan kerusakan. Karena tanpa ilmu, sebagaimana ada seseorang yang ingin mencukur sahabatnya, niatnya baik, tapi dia tidak punya ahli di bidang cukur-mencukur. Apa yang terjadi? Dia membuat rambut kepala saudaranya menjadi pitak, jadi rusak. Maka kita diperintahkan hati-hati. Dan oleh karena itu juga perintah pertama dalam Al-Quran itu adalah Iqra, belajar. Belajar ini adalah prinsip penting sekali. Ilmu ini prinsip penting sekali di dalam agama kita. Dan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan orang-orang yang nanti masuk ke dalam neraka Jahannam akan mengeluh nanti di hadapan Allah ketika ditanyakan kepada mereka tentang apakah sudah ada pemberi peringatan kepada kalian. Tapi mereka kemudian mengatakan, ya sudah pernah ada yang mengingatkan kami, tapi kami dustakan mereka. Kemudian mereka mengatakan, lau kunna nasma'u au na'kilu, seandainya dulu di dunia ini kami ini mau mendengar, mau belajar, dan mau menggunakan akal kami, lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir, maka tentu saja kami tidak akan berada di dalam siksaan yang pedih ini. Bahwa niat yang baik, cinta kasih yang tulus kepada sesama manusia, disertai dengan ilmu pengetahuan,
Makanya doa yang diperintahkan kepada kita untuk kita baca itu adalah secara khusus Allah memerintahkan Nabi membaca Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu bagiku. Karena dengan ilmulah kita bisa memberikan manfaat kepada sesama manusia. Bahwa sekali lagi, esensi daripada kemuliaan seseorang itu adalah kepedulian dia, cinta kasih kepada sesama manusia yang kemudian terwujud dalam amal. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian. Siapa orang beriman? Orang yang penuh kasih sayang kepada sesama. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihah sayaj'aluhumur rahman wuddan. Kalau benar iman itu di dalam hati kita dan benar amal ibadah kita, Allah menegaskan dalam surat Maryam, maka apabila benar imanmu, benar amal ibadahmu, tandanya Allah yang Maha Kasih akan menumbuhkan dalam diri kamu cinta kasih sayang kepada sesama manusia. Inilah esensi agama ini. Ad-din huwal hub, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah cinta, agama itu adalah nasihah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Rasulullah adalah salah satu fondasi penting di dalam agama kita. Kenapa? Karena kita ini sebagai manusia biasa saja, ketika berhadapan dengan orang biasa saja, kita itu diperintahkan membalas kebaikan orang dengan lebih baik, membalas kehormatan orang dengan penghormatan yang lebih baik. Rasulullah telah mengorbankan dirinya untuk kita semua. Rasulullah itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fama yukazzibuka ba'du biddin." Kenapa mereka mendustakanmu setelah agama diturunkan? Padahal dulu engkau dikenal sebagai manusia yang sangat dimuliakan oleh Bani Quraisy. Mereka menghargai Nabi, memberi gelar Nabi Al-Amin. Nabi itu mendapat gelar Al-Amin sebelum diangkat menjadi Nabi. Yang memberi gelar Al-Amin kepada Nabi itu adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy. Karena beliau melihat keteladanan akhlak yang mulia pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejujurannya, ya. Kita melihat bahwa ini teladan yang luar biasa dan diakui oleh orang-orang kafir sekalipun mengakui kemuliaan itu. Sehingga ketika Rasulullah menyampaikan agama dan kemudian mereka sebagian besar menolak, Allah mempertanyakan, "Fama yukazzibuka ba'du biddin?" Kenapa? Setelah engkau menyampaikan agama ini mereka mendustakanmu, padahal selama ini mereka mengakuimu sebagai manusia jujur, menggelarimu sebagai Al-Amin. Ini adalah realitas yang kita dapati di dalam sejarah. Kadang-kadang ada seseorang yang begitu kita percayai, tapi ketika suatu saat dia membawa suatu informasi yang kita tidak inginkan, maka kita menolak. Seluruh kebaikannya seakan-akan tidak kita hargai lagi. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang bisa kita pelajari dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah misalnya dalam peperangan. Rasulullah itu kalau dalam perang, Rasulullah sebagaimana tradisi dalam perang dulu itu, perang tanding dulu. Perang tanding itu maju satu demi satu dulu. Orang-orang yang dianggap paling hebat di antara pasukan. Perang tanding. Setiap perang tanding itu Rasulullah pasti mengajukan keluarganya dulu sebelum mengajak orang lain, sebelum mempersilahkan orang lain. Jadi dalam perjuangan itu Rasulullah selalu pertama kali yang dikedepankan adalah keluarga yang menerima akibat daripada suatu peperangan yang pertama kali yang kita kenal terbunuh, bahkan yang paling banyak membunuh itu adalah Sayyidina Ali. Yang pertama antara lain yang terbunuh dari keluarga Nabi, keluarga Nabi itu adalah Hamzah.
Dan kita bisa melihat dalam sejarah. Tapi pada saat misalnya setelah perang, pembagian pampasan perang, keluarga Nabi paling belakang. Beliau tidak mendahulukan keluarganya. Kita melihat bagaimana sekarang orang-orang yang mengaku Islam tapi berjuang, orang lain yang berjuang. Ketika bagi-bagi hasil, dirinya dan keluarganya yang bagi-bagi hasil. Alangkah berbeda jauh kualitas mereka. Makanya di dalam Al-Quran juga Allah mencontohkan kepada kita, menggambarkan kepada kita tentang Nabi ini. Innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau adalah berada di atas akhlak yang sangat mulia. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita membaca sejarah, kita membaca maulid, untuk apa? Supaya kita bisa mengenang kembali, menjadikan teladan Nabi ini di dalam kehidupan kita. Kita membaca ayat ini, biasakan baca ini, ayat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arzil azim. Bahwa mari kita tanamkan prinsip perilaku Nabi ini dalam diri kita, bahwa kemuliaan kita adalah dalam meneladani Nabi, yaitu kepedulian kepada sesama manusia, kecintaan kepada sesama manusia, pelayanan kepada sesama manusia, penghormatan kepada sesama manusia. Rasulullah tidak minta kita dihormati. Beliau tidak mengajari kita untuk minta dihormati, tapi bagaimana menghormati, mencintai. Dalam doa kita pun setiap hari ketika sholat ataupun dalam berbagai kesempatan kita membaca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Yang kita mohon adalah kita yang mencintai mereka. Kita tidak berdoa ya Allah jadikan mereka mencintai saya, tidak, tapi jadikan mereka itu sebagai penyejuk mata buat saya, orang-orang yang saya cintai. Bahwa yang kita minta pertama dalam hidup kita ini dalam hubungan dengan sesama manusia adalah bagaimana kita mencintai saudara-saudara kita. Karena inilah ukuran keimanan kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Dan Rasulullah menegaskan bahwa tidak beriman kalian, satupun di antara kalian, sebelum kalian mencintai sesama kalian, saudara kalian, sebagaimana kalian mencintai diri kalian. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah hal yang penting untuk kita tanamkan kembali, dan salah satu cara untuk membiasakan diri kita untuk bisa mencintai orang lain adalah dengan cara membacakan doa, memohonkan doa buat saudara-saudara kita, memohonkan ampunan bagi mereka. Rabbana ighfir lana wa li akhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita diajari doa ini di dalam Quran. Ya Allah, ampuni kami dan juga saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan jangan kau jadikan di hati kami gil, perasaan benci negatif, perasaan hasud kepada sesama orang-orang beriman. Kita mohon kepada Allah, karena ini penyakit yang ada dalam banyak diri manusia yang tanpa mereka sadari, gil. Kadang-kadang kita tidak sadar ketika orang yang kita anggap musuh misalnya dizalimi atau mengalami musibah, kita gembira. Padahal kata Nabi, tidak bertakwa kalian ketika kalian merasa senang musuh kalian dizalimi. Ini prinsip penting yang sering terabaikan. Walaupun dia musuh kita, walaupun dia lawan politik kita, kalau dia dizalimi, kita wajib menegakkan keadilan, membela mereka. Walaupun dia lawan kita, walaupun dia orang yang membenci kita. Ini prinsip penting di dalam agama kita, bahwa jangan sampai kebencian golongan atau kebencian kelompok tertentu kepada kamu atau kebencian kamu kepadanya membuat kamu tidak bersikap adil kepada mereka. Maka oleh karena itu kita disebut sebagai ummatan wasata, umat yang
pertengahan, wasitnya umat manusia. Kenapa? Karena kita adil. Kita berdiri di atas semua golongan. Kita tidak dipengaruhi oleh benci dan cinta kita, tapi kita menegakkan keadilan baik kepada orang yang kita cintai maupun kepada orang yang kita benci, baik kepada orang yang memusuhi kita ataupun kepada kawan kita. Tetap kita akan berdiri di atas keadilan. Dan inilah prinsip yang penting di dalam agama kita, yang kadang-kadang secara tidak sadar banyak dilanggar oleh sesama kaum muslimin. Beda agama kita jadi saling menzalimi, beda mazhab untuk kemudian merubah kita menjadi terpecah belah. Kita tidak lagi menegakkan keadilan di antara kita. Ini prinsip penting sekali yang dicontohkan Rasulullah kepada kita. Bacalah kembali sejarah Nabi di bulan Maulid ini. Semoga Allah menuntun kita semua, memberi kita bimbingannya, hidayahnya kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wa ala man ittabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sekali lagi saya wasiatkan diri saya dan kepada para hadirin sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan semampu kita, dengan sebenar-benar takwa, dan hendaknya janganlah kita mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang muslim yang berserah diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi saya mengingatkan diri saya bahwa sebaik apapun ibadah kita, sebagaimana iblis sampai dipuja-puji oleh malaikat, sampai menjadi permata di kalangan para malaikat, tapi ketika kebencian, kedengkian bersemi di hatinya, kesombongan, merasa diri lebih baik, ana khairun minhu, maka Allah menyebut dia aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggang, dia sombong, dan dia termasuk orang-orang kafir. Bahwa esensi agama ini sekali lagi bagaimana dia menumbuhkan cinta kasih di antara kita. Sedangkan musuh-musuh agama ini menyebar kebencian dan permusuhan. Sekarang kita melihat banyak orang yang memakai sorban, yang mengaku sebagai ulama, menyebar kebencian di antara sesama kita. Naudzubillah. Ini adalah legacy, warisan daripada iblis, yaitu menyebar kebencian, permusuhan di antara kita. Bukannya menyebarkan kebaikan, saling mencintai, saling sangka baik. Semoga Allah melindungi kita dari akibat buruk perbuatan-perbuatan orang seperti itu di sekeliling kita yang ingin memecah bangsa ini, yang mengalihkan kita dari kejahatan-kejahatan sosial yang terjadi di sekeliling kita dengan mengangkat isu-isu fitnah di antara kita untuk menyebar kebencian di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga Allah menolong kita, semoga Allah membimbing mereka dan membimbing kita semua untuk berjalan di atas jalannya yang benar dan mewujudkan cinta kasih, kasih sayang, mewujudkan persaudaraan, persatuan di antara sesama umat manusia. Allahumma rabbana nas'aluka bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad an tusalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat Sayyidina Muhammad. Allahumma rda an ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkan ridhamu atas umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ultuf bi ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkan kelembutanmu atas umat Sayyidina Muhammad. Allahumma tafaddal ala ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkan karuniamu, angkat derajatnya umat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur bi ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupi kelemahan kekurangan umat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih zata baina ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah urusan-urusan yang rusak di antara umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Ya Allah, tolonglah para pejuang-pejuang, mujahid-mujahid yang ada di Palestina, ya Allah. Wa dammir a'daihim tadmira, dan hancurkan mereka orang-orang yang zalim kepada mereka dengan sehancur-hancurnya, ya Allah. Allahumma ati anfusana hudaha wa alhimha rusdaha wa taqwaha wa dakkiha wa anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka min kulli khair ma sa'alaka minhu habibuka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nasta'izu bika min kulli syarrin masta'adha bika minhu habibuka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, maka kami mohon kebaikan dari segala kebaikan yang dimohonkan kepadamu oleh Rasulullah, kekasih kami Muhammad. Dan juga ya Allah, kami mohon perlindungan dari segala keburukan yang dimohonkan perlindungan daripadanya oleh kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna sigara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan beri kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami ya Allah yang batil itu batil dan beri kami kekuatan untuk meninggalkannya. Allahumma rabbana aslih lana umurana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfatan aina abadan waf'al bina ma anta ahluh wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yasifus su. Amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yasifus su. Amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yasifus su. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'iz dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wazkurullaha yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salah.